Halo semua, selamat datang kembali di channel Iya Yos. Semoga dimanapun kalian berada, kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita lanjutin pembahasan tentang motivasi karakter yuk. Kita masuk ke pembahasan 2 yaitu tentang langkah-langkah menciptakan motivasi karakter. Kemarin di video sebelum ini kan kalian udah tahu ya, apa saja sih yang bisa menjadi motivasi karakter. Nah sekarang katakanlah kita udah tahu motivasi karakter kamu itu apa dan gimana cara untuk menciptakannya, gimana cara untuk mengembangkannya. Jadi stay on the video and selamat mendengarkan. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan sebagai seorang penulis adalah mengenali kepribadian karakter kita. Sebelum kita bisa menciptakan motivasi karakternya, apapun itu motivasi yang kamu pilih, kita perlu memahami dulu nih, kita perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang kepribadian dan latar belakang karakter yang kita ciptakan. Kita harus mempertimbangkan nilai-nilai yang dia anut, kelemahan yang dia miliki, kekuatannya apa, sifatnya seperti apa, pengalaman hidup apa yang pernah mereka alami, karena ini akan membantu kita menentukan apa yang benar-benar penting bagi karakter tersebut. Karena apa? Karena kita nggak menciptakan karakter ketika mereka masih bayi kan? Kita menciptakan karakter ketika mereka sudah tumbuh, entah usia berapa yang kamu pilih. Karena itu, mereka harus sudah tercipta dengan sebuah kepribadian, oke? Nah, selanjutnya kita juga harus mempertimbangkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang karakter. Karakter yang kita ciptakan, khususnya karakter utama, biasanya memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang mereka ingin capai di dalam cerita dong. Harus ada dong, nggak mungkin nggak ada dong. Nah, tujuan ini bisa berhubungan dengan karir, hubungan, pertumbuhan pribadi atau self-development, atau pencapaian sesuatu yang sangat berarti bagi mereka. Pastikan tujuan ini sesuai dengan kepribadian karakter. Jadi let's say kamu udah tahu kepribadian karakter kamu tentuinlah tujuan apa yang mereka inginkan. Jadi kalau misalnya kamu memilih motivasi karakter tentang pengembangan diri, kamu kenali kepribadiannya, terus tujuan yang ingin dia dapatkan, yang ingin perkembangan yang ingin dia lakukan itu apa sih, kayak gitu, baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang di akhir cerita nanti. Nah, selanjutnya kita juga perlu menunjukkan latar belakang dan pengalaman. Ini sebenarnya beririsan dong dengan poin pertama tadi ya. Kadang-kadang motivasi karakter dapat dipahami dengan merinci pengalaman masa lalu mereka. Seperti yang udah aku katakan tadi, tokoh kamu nggak ujuk-ujuk 17 tahun dong. Dia 17 tahun setelah mengalami usia 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15 kayak gitu. Jadi pengalaman yang dia alami sebelum dia menginjak usia 17 tahun ini tentu bisa menciptakan trauma, ambisi, ataupun dorongan emosional yang mempengaruhi motivasi karakter kamu saat ini, saat cerita berlangsung gitu. Nah, berikutnya kita juga harus menentukan konflik atau rintangan yang akan dialami oleh karakter kamu. Untuk menciptakan motivasi yang kuat, pertimbangkan konflik atau rintangan yang akan dihadapi oleh karakter kamu. Konflik ini bisa internal atau konflik batin, konflik yang hanya melibatkan tokoh kamu, karakter kamu, atau bisa juga konflik eksternal atau konflik dengan karakter lain atau lingkungan atau apapun itu di luar karakter kamu sendiri. Ingat, rintangan ini harus memberikan tantangan yang sesuai dengan motivasi karakter. Kalau kalian pengen tahu lebih banyak tentang konflik, aku pernah bikin video tentang konflik, jadi silahkan scroll-scroll videonya ya. Nah, jadi intinya konflik dan rintangan yang kamu pilih pun tetap harus berkaitan dengan poin-poin sebelumnya ya. Jadi jangan sampai nggak cocok nih. Nah, poin berikutnya adalah kaitkan dengan konflik utama. Maksudnya motivasi-motivasi karakternya ya. Pastikan motivasi terkait erat dengan konflik utama dalam cerita kamu. Motivasi karakter dapat menjadi pendorong atau elemen penting dalam mengatasi konflik tersebut. Jadi kita jangan lupa kalau misalnya karakter itu kan termasuk di dalam keutuhan cerita kamu ya. Tapi cerita kamu nggak hanya berisi karakter aja. Cerita kamu juga punya alur yang berisi konflik,
dan di situ akan ada hal-hal lain, unsur-unsur lain yang pada akhirnya membentuk sebuah kesatuan, membentuk sebuah cerita yang utuh. Jadi semuanya mau nggak mau harus saling melengkapi sampai cerita kamu menjadi meyakinkan di mata pembaca. Nah, poin berikutnya yang masih sangat berhubungan erat juga yaitu tentang perkembangan karakter. Karakter yang dinamis mengalami perubahan dalam motivasinya seiring berjalannya cerita. Let's say di awal cerita motivasi dia lebih ke diri sendiri, tapi ternyata di pertengahan motivasinya lebih ke keluarga atau orang yang dia cintai dan lain-lain misalnya ya. Pertimbangkan bagaimana perjalanan karakter dapat mempengaruhi atau mengubah motivasinya. Jadi nggak masalah kalau motivasi karakter kamu berubah seiring berjalannya cerita, asalkan ada alasan dan alasan tersebut kuat. Karena mungkin saja perubahan motivasi yang kamu pilih ini adalah salah satu bentuk adanya perkembangan karakter. Karena tentu saja di dalam cerita karakter kamu harus berkembang dong, baik dalam segi apapun. Gak boleh gitu-gitu aja, sama seperti kita manusia. Nah, poin berikutnya adalah kita juga harus mempertimbangkan efek motivasi terhadap berjalannya cerita. Pikirkan bagaimana motivasi karakter akan mempengaruhi alur cerita dan tindakan karakter lainnya. Ini akan membantu kita memastikan bahwa motivasi tersebut berkontribusi pada perkembangan cerita secara keseluruhan. Ini sebenarnya mirip-mirip sama poin sebelumnya, tapi kalau poin sebelumnya itu fokus ke perkembangan karakternya, kalau ini perkembangan cerita secara keseluruhan. Seperti yang aku katakan sebelumnya, semua unsur di dalam cerita kamu itu harus saling mendukung, harus saling membantu, sehingga ada perkembangan di dalamnya kayak gitu. Jadi pastikan motivasi yang kamu pilih, motivasi karakter yang kamu pilih untuk karakter utama kamu ada efeknya terhadap perkembangan alur cerita secara keseluruhan kayak gitu. Nah, selain itu ada juga poin berikutnya yaitu lihat dari berbagai sudut pandang. Ini penting banget. Cobalah untuk melihat motivasi karakter dari berbagai sudut pandang. Pertimbangkan perspektif karakter tersebut serta pandangan dari karakter lain di dalam cerita. Ini dapat memberikan kedalaman pada motivasi karakter. Jadi, jangan hanya berfokus pada karakter kamu, karakter utama kamu yang kamu kasih motivasi A, tapi bagaimana karakter lain melihat karakter kamu mengolah motivasi tersebut. Bagaimana karakter lain melihat karakter kamu mengejar sesuatu yang dia inginkan karena motivasi tersebut gitu. Dengan begitu cerita kamu jadi akan lebih dalam. Nah, ada lagi poin berikutnya yaitu tentang konsistensi. Penting, jagalah konsistensi dalam motivasi karakter sepanjang cerita. Jika karakter berubah motivasi, pastikan perubahan tersebut didasarkan pada perkembangan yang meyakinkan. Jadi ini kayak pembahasan sebelumnya ya, di poin sebelumnya tadi. Kalau misalnya motivasinya mau berubah di tengah cerita, silakan. Tapi ada alasannya dan alasannya harus kuat. Kalau bisa konsisten sampai akhir cerita, berarti motivasi ini harus besar. Karena kalau motivasinya kecil, kenapa nggak selesai dari halaman 20? Katakanlah kayak gitu. Jadi, it's your choice. Mau kamu mempertahankan satu motivasi yang besar, atau kamu mau mengubah motivasi karena misalnya motivasi kamu kurang besar. Nggak masalah, asalkan tetap kamu tulis dengan konsisten dan selalu beralasan dengan kuat. Nah, ternyata banyak kan yang perlu kita lakukan. Intinya, apapun tindakan, perkataan, serta keputusan yang dipilih oleh karakter di dalam cerita kamu harus memiliki alasan yang berkaitan dengan konflik utama maupun cerita yang sedang kamu tulis, yang sedang kita tulis. Jadi, pada dasarnya pembahasan tentang motivasi karakter ini adalah tentang karakter kamu ketika mengatakan sesuatu, ketika melakukan sesuatu, ketika membuat sebuah keputusan, itu ada alasannya. Itu nggak semata-mata untuk membuat ceritanya menjadi seru, katakanlah. Itu nggak semata-mata untuk membuat ada sesuatu yang dia lakukan gitu. Tapi ada alasannya. Kenapa? Karena apa? Nah, itulah yang berkaitan dengan hal-hal yang udah kita bahas. Kepribadiannya, masa lalunya, tujuannya, kayak gitu. Itulah yang akan membuat cerita kamu menjadi utuh, menjadi dalam, dan menjadi seru tentunya. Jadi itu dia pembahasan tentang motivasi karakter. Semoga bisa membantu proses kreatif kamu. Thanks for watching. Sampai ketemu di video tips menulis lainnya. Kalau kamu ada request mau tips apa, silakan tulis di kolom komentar.
Bye-bye semuanya. Thanks for watching. Sekali lagi, see you on the next video. Semoga selalu sehat dan bahagia. Bye-bye.